Selamat malam dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Agustina Sari Yulianti. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Marilah kita awali renungan malam ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, menjadi utusan adalah sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar. Seorang utusan mewakili orang yang mengutusnya. Seorang guru yang mengutus muridnya berarti murid tersebut mewakili gurunya. Pesan yang ingin disampaikan oleh guru tersebut harus disampaikan. Menjadi utusan tidak hanya menyampaikan suara, tetapi juga mewakili pribadi. Pribadi berarti menyangkut perkataan dan perbuatan. Sungguh bukan tugas yang ringan karena membutuhkan pengenalan yang mendalam atas orang yang mengutus. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus mengutus murid-muridnya. Perutusan murid-murid Yesus memang suatu hal yang mengharukan. Para murid diutus berdua-dua. Suatu perutusan yang sederhana. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Bekal juga jangan dibawa. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Itu merupakan suatu perutusan yang tidak mudah karena harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tadi dikatakan atau tertulis, tidak membawa apa-apa kecuali tongkat, alas kaki, dan baju yang melekat pada tubuh. Tuhan berkehendak agar seorang utusan hanya fokus pada tugas pokoknya, yaitu menyampaikan warta itu, dan tidak disibukkan oleh hal-hal lain seperti beragam bekal yang dibawa yang bisa mengganggu atau menghalangi fokus dari karya pewartaan mereka. Sebagai pewarta kabar baik, kita harus bisa menanggalkan rasa kekhawatiran kita akan kebutuhan sehari-hari. Tuhan hanya mengizinkan mereka membawa alas kaki dan tongkat, karena kedua alat itu memang sangat dibutuhkan oleh seorang pewarta yang berjalan kaki cukup jauh, dan tongkat berguna sebagai penopang bila kelelahan fisiknya. Kita diminta lebih tergantung pada pemeliharaan ilahi daripada tergantung akan materi yang kita butuhkan. Terutama pada zaman sekarang di mana godaan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme sangat besar yang bisa menyebabkan orang jatuh ke dalam dosa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka Kang Mas Mbak Yu,
Kita diminta percaya dan selalu mengandalkan penyelenggaraan dan kebaikan Allah. Dialah yang memanggil dan mengutus kita. Dia pula yang akan mencukupi segala keperluan kita. Maka sebagai pewarta kabar baik, kita harus sudah merdeka dan terbebas terlebih dahulu sebelum membebaskan orang lain dari keinginan duniawi. Baiklah Kang Mas, Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus, saya akhiri renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup renungan malam ini dengan berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, mampukanlah kami untuk berani dan setia mewartakan kabar baik-Mu dengan segala berkat yang telah kami terima, tanpa takut meninggalkan hal-hal duniawi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Kang Mas, Mbak Yu renungan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kekurangan dan salah kata dalam membawakan renungan ini, saya mohon maaf. Semoga renungan ini bermanfaat dan semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama. Selamat malam dan berkah dalam.